Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video demo crawling data kami. Jadi tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan Big Data dari kelas SI 45 EDE 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Salwa Aziza dan saya bersama partner saya Laura Sanalala. Jadi di video ini kami akan menjelaskan bagaimana mengambil data dari YouTube dan menyimpan hasil datanya itu ke MongoDB. Ya, jadi di sini kita akan melihatkan proses pengambilan datanya dari setup project, pembuatan environment dari menggunakan Docker-nya, hingga penyimpanan hasil crawling ke MongoDB. Nah, tujuan dari proyek ini adalah untuk memahami cara mengelola data besar dan juga menggunakannya untuk berbagai analisis lebih lanjut. Oke, eh, saya share screen dulu. Oke, jadi di sini sebelumnya saya juga sudah membuat kontainer MongoDB dengan port 27017. Dan saya juga sudah membuat folder untuk berisi file-file untuk tugas ini. Nah, yang pertama yaitu di sini ada script untuk file untuk melakukan crawling datanya. Ini menggunakan Python, dan di sini untuk pengambilan datanya itu kami menggunakan API yang kami ambil dari Google Cloud. Nah, di sini ada API key yang sudah tertera. Di sini tinggal di copy paste aja di script crawling YouTube-nya. Nah, di sini ada koneksi ke MongoDB yaitu sesuai dengan port yang sudah tertera di Docker tadi. Lalu di sini ada pembuatan database yaitu YouTube_DB dan collection DB-nya itu yaitu videos. Dan di sini ada fungsi untuk mengambil data dari YouTube berdasarkan query yang diketik. Lalu di bawahnya ini ada fungsi untuk menyimpan hasil datanya ke MongoDB, dan untuk query ini akan dieksekusi ketika crawling data ini dijalankan. Seperti itu. Lalu di sini selain script crawling untuk YouTube, di sini juga ada script untuk Docker Compose dan juga Dockerfile. Jadi Docker Compose ini dapat digunakan untuk mengelola beberapa layanan dalam satu konfigurasi, yaitu di sini MongoDB plus Python. Lalu untuk Dockerfile sendiri ini berisi konfigurasi dan aplikasi yang dibutuhkan untuk menjalankan kontainer yang ada di Docker. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Salwa. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana ini akan berjalan. Mohon maaf Salwa, izin share screen untuk bisa di... Apakah sudah bisa? Salwa? Oke, oke. Nah ya, udah terlihat. Ini saya akan menampilkan layar saya. Baik, seperti yang sudah dijelaskan Salwa sebelumnya, ada beberapa komponen yang perlu kita persiapkan untuk menjalankan file crawling ini, yang dimana nantinya harus tersimpan di dalam MongoDB, yang juga dimana ini tuh nantinya sudah tersimpan di dalam kontainer yang kita buat pada Docker. Nah, sebelum di sini saya akan memulai mendemokannya bagaimana. Nah, di sini kita akan menjalankan dulu untuk Docker Compose Up. Jadi sebelum Docker Compose Up itu teman-teman harus sudah membuat eh, apa namanya Docker image, yang dimana itu nanti dia akan terbangun di eh, Dockernya gitu. Seperti ini ada crawling YouTube atau YouTube crawler. Itu tuh nanti sebelumnya harus apa namanya harus terbuat lebih dahulu sebelum kita nanti membuat kontainernya. Nah, setelah itu kita akan menjalankan eh, Docker Compose Up, yang dimana kita akan menjalankan servis-servis yang akan kita gunakan, yaitu di sini crawling YouTube-nya itu sendiri gitu ya. Di sini kita akan melakukan Docker Compose Up. Oke, setelah berhasil, ini dipastikan sudah terhubung ya dengan MongoDB dan juga dengan image yang sudah kita bangun.
Nah, di sini terlihat dia sudah mulai berjalan ya untuk apa namanya, untuk Docker image dan juga, apa namanya, kontainernya itu sendiri. Selanjutnya di sini kita akan menjalankan, file crawling, underscore yt.py-nya. Tentunya di terminal yang berbeda ya, tapi mereka harus berjalan dalam satu waktu. Nah, karena kita di sini sudah berhasil terhubung ke MongoDB, maka kita bisa mencarikan kata kunci pencarian YouTube apa sih yang mau kita crawling gitu datanya. Misalnya di sini kita akan mencari untuk, kata kunci, games. Untuk video games gitu ya. Nah, di sini ada beberapa, video games, yang dengan kata kunci games yang kita temukan. Nah, di sini sudah ada, apa namanya, kata kunci berhasil bahwa data yang kita, hasil crawling ini sudah disimpan ke dalam MongoDB. Nah, bisa kita lihat di MongoDB, di sini kalau misalnya ternyata datanya belum masuk, teman-teman bisa melakukan refresh ya. Untuk, apa namanya, untuk melihat datanya udah update atau belum. Nah, ini ada beberapa data yang memang tadi sudah kita lakukan crawling dan sudah tersimpan juga di MongoDB, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya, untuk detail dari Docker Compose-nya itu sendiri, kita di sini sama, tadi kayak menyambungkan beberapa, hal yang perlu kita kaitkan gitu. Seperti misalnya kalau misalnya di Docker Compose ini kita untuk membuat image Docker dan juga menjalankan aplikasi, Python-nya itu dengan pakai API tadi ya, makanya kita juga ada ngehubungin sama MongoDB karena kita juga bakal, nyimpennya di MongoDB. Jadi kita di sini nyimpen kayak, apa namanya, mmm URL dari MongoDB-nya buat ngehubungin kayak misalnya port-nya juga, terus juga service yang kita jalaninnya tuh apa, dijelasin di Docker Compose itu sendiri. Lalu untuk Docker file-nya itu sendiri, di sini tuh kita lebih ngejelasin, apa aja sih, eee yang diperluin selama menjalankan, YouTube, menjalankan si kontainer itu sendiri gitu ya. Di sini kan contohnya mmm ada API ya sama PMongo yang bakal kita gunakan nanti tentunya untuk, ngambil, si data itu dan juga untuk menghubungin ke MongoDB, seperti itu. Nah, jika sudah selesai seperti ini kan semuanya sudah tersimpan ya teman-teman. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk, melakukan, pemberhentian kontainer supaya nanti kayak, kalau udah selesai kita, bisa menggunakan lagi itu nanti. Nah, untuk memberhentikannya itu kita bisa Docker compose down, kan tadi kita masih ngelihat ya ini masih jalan gitu dia. Di sini kita compose down. Nah, di sini juga karena compose down, jadi dia juga melakukan removing, container ya, teman-teman, dari si, Docker-nya itu sendiri. Nah, sini kan juga udah nggak ada ya, seperti yang teman-teman lihat. Seperti itu. Jadi, sesuai pada tujuan, awal kita tadi, kita, ingin untuk menganalisis dari data-data yang sudah kita ambil. Nah, di sini juga kita nganalisisnya adalah untuk kayak, ngambil data dari YouTube dengan, kata kunci, games ataupun kata kunci yang kita masukin, pada, crawling datanya itu sendiri. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan, dari demo crawling data dari saya dan juga Siti Salwa Azahra. Maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan dalam kami menjalankan demonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.